Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Prima Deswita, merupakan calon penyuluh anti korupsi yang sedang mengikuti diklat penyuluhan anti korupsi di KPK. Izinkan saya menyapa rekan-rekan aparatur pengawas intern pemerintah APIP pada Inspektorat Kota Payakumbuh saat ini. Apa kabar kawan semua? Semoga tetap semangat dalam menjalankan tugas. Sebagai tugas akhir dari kegiatan diklat ini, saya melakukan praktek penyuluhan anti korupsi, dan untuk itu mohon kesediaan rekan-rekan APIP Inspektorat Kota Payakumbuh untuk bisa mengikuti penyuluhan ini dan memberikan respon nantinya terhadap kegiatan penyuluhan ini. Nah, tujuan dari penyuluhan ini adalah yang pertama, kita ingin melihat bahaya atau dampak dari korupsi sehingga kita punya keinginan untuk melawan korupsi itu sendiri. Dan yang kedua, kita ingin mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dalam diri kita untuk bekal bagi kita menjalankan tugas sehari-hari. Baik Bapak Ibu, itu mungkin tujuan dari kegiatan penyuluhan kita kali ini. Selanjutnya kita masuk ke materi. Izinkan saya share materi dulu. Baik. Seperti kita ketahui ya Bapak Ibu, bahwa Indonesia, negara kita ini mempunyai potensi yang sangat banyak gitu. Di antaranya adalah potensi kewilayahan, di mana posisi Indonesia yang sangat strategis ya, di antara dua benua dan di antara dua samudra yang merupakan persilangan dari jalur perdagangan internasional. Dan posisi strategis ini juga memudahkan hubungan kita dengan negara-negara lain. Selanjutnya juga dari luas wilayah ya, Indonesia memiliki potensi dengan 13.000 lebih pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan juga dari luas daratan kita itu mencapai hampir 2 juta kilometer persegi. Nah, dari luas lautan juga yang lebih dari 3 juta kilometer persegi, itu tentunya mengandung kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan untuk kemakmuran. Indonesia juga terkenal dengan potensi kekayaan alamnya, di mana Indonesia termasuk negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, lebih dari 25.000 jenis flora dan 220.000 jenis fauna ada di negara kita ini. Dan itu merupakan potensi yang sangat besar, baik dari segi penelitian maupun pengembangan pendidikan dan penciptaan produk-produk baru nanti bagi kita. Juga dari potensi maritim, itu nilainya setiap tahun lebih dari 7.000 triliun. Nah, itulah kekayaan alam yang bisa kita manfaatkan dari laut kita. Selanjutnya juga kekayaan barang-barang tambang, baik itu minyak bumi, gas bumi, emas, timah, dan sebagainya. Indonesia juga termasuk negara penghasil yang terbesar di dunia ini. Nah, dari potensi-potensi yang dimiliki Indonesia itu memungkinkan kita untuk mewujudkan cita-cita nasional kita, yaitu menjadikan masyarakat Indonesia yang makmur dan sejahtera gitu. Namun hal ini bisa terganggu, bisa tidak terwujud atau gagal dilaksanakan karena korupsi yang terus-menerus terjadi di negara kita, dan saat ini pun kita masih terus berjuang untuk melawan korupsi tersebut. Nah, dampak dari korupsi ini mengganggu hampir semua sendi kehidupan negara kita ini. Apakah itu dari segi pendapatan yang rendah ya, mengakibatkan angka pendapatan per kapita kita yang masih sangat rendah. Jangankan dibanding dengan negara-negara dunia, dibandingkan negara Asia pun Indonesia termasuk pendapatan per kapitanya yang rendah. Selanjutnya juga tingkat pendidikan yang rendah. Nah, korupsi ini dapat menyebabkan anak-anak kita tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Setiap tahunnya tidak kurang dari 1.500.000 lebih anak itu harus putus sekolah. Sangat disayangkan Bapak Ibu sekalian. Juga
angka usia sekolah, maksudnya lama sekolah anak-anak kita itu tidak sampai 6 tahun, artinya tidak tamat SD gitu. Selanjutnya angka pengangguran yang tinggi. Nah, setiap tahunnya angkatan kerja itu tidak bisa terserap oleh lapangan kerja yang tersedia, sehingga tingkat pengangguran kita juga masih tinggi. Dan begitu juga dengan masalah kesehatan ya, angka kematian ibu melahirkan maupun angka kematian bayi itu saat ini masih tinggi, diakibatkan oleh kualitas kesehatan kita yang buruk. Nah, itu semua adalah dampak terjadinya korupsi di negara kita. Nah, kenapa itu memberikan dampak? Bahwa sampai saat ini dari data tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 itu terdapat 168 triliun uang negara yang dikorupsi oleh koruptor yang telah terbukti di pengadilan gitu. Nah, dari angka korupsi itu nilai hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor itu hanya sekitar 15 triliun. Sangat ironis ya Bapak Ibu, bahwa hukuman finansial koruptor itu masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan. Sedangkan bisa kita ketahui bahwa dari nilai 168 triliun itu banyak hal yang bisa kita perbuat. Di antaranya mungkin bisa membangun 195.000 sekolah baru, bisa membiayai pendidikan 3,36 juta anak sampai ke perguruan tinggi, bisa memberikan modal 33 juta pedagang UMKM, dan bahkan bisa memperbaiki seluruh jalan kabupaten dan jalan provinsi di negara kita ini yang sedang rusak gitu. Juga dengan uang segitu kita bisa membangun infrastruktur yang maju, jalan tol, jembatan, dan semuanya yang yang akan menyebabkan kemajuan bagi negara kita. Nah, setelah kita mengetahui bahaya dan dampak korupsi bagi kehidupan negara kita, tentu kita ingin ikut serta dalam aksi melawan korupsi ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk ikut ambil bagian dalam aksi menentang korupsi ini adalah dengan mengaktualisasikan nilai-nilai integritas dalam diri kita. Nah, apa integritas itu? Bapak Ibu Apip sekalian, bahwa integritas itu adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan dengan perilaku. Jadi selaras antara hati nurani dengan norma yang berlaku gitu. Jadi kita satu gitu Pak ya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita anut nilai-nilainya itu, itulah yang kita laksanakan gitu. Satu hati dan perbuatan. Nah, bagaimana cara kita mengaktualisasikan integritas dalam diri kita? Adalah ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, kita belajar dari tokoh-tokoh yang sudah jelas integritasnya gitu. Ada banyak cerita yang kita temui bahwa tokoh-tokoh itu mempunyai integritas yang tinggi. Nah, selain dari belajar dari tokoh-tokoh besar tentang integritas, kita juga bisa belajar dengan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang bisa kita mulai dari hal yang kecil di diri kita dalam menegakkan nilai integritas ini. Mulai mungkin mentaati peraturan lalu lintas ya, mungkin melihat keadaan yang sepi atau apa, itu kita seringkali mengabaikan peraturan lalu lintas, padahal disitulah integritas kita diuji gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Apip yang saya cintai, kita lanjutkan materi kita itu dengan pendalaman terhadap nilai-nilai integritas itu dengan memecahnya menjadi nilai-nilai anti korupsi sebagai berikut ini. Yang pertama, nilai inti dari integritas itu adalah ada 3 hal, yaitu kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jujur artinya lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seorang yang jujur adalah konsisten apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, satu kata dan perbuatan. Nah, itulah dari inti dari sikap kejujuran. Berintegritas jujur artinya kita berani menolak ketidakjujuran. Jadi tidak hanya terkait dengan diri kita sendiri, tapi kita juga berani untuk menolak ketidakjujuran yang kita temui.
Orang berintegritas jujur selalu berpegang pada prinsip-prinsip yang diyakininya dengan benar. Selanjutnya tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya mengemban setiap tugas dengan baik, gitu ya. Jika salah dalam mengambil keputusan, itu tidak lari dari tanggung jawab. Menerima dengan lapang dada apa yang menjadi resiko yang kita dapat dari pekerjaan kita. Selanjutnya disiplin. Nah, kedisiplinan adalah sikap mental yang melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar, serta menghargai waktu. Nah, kita sebagai ASN ya, pegawai negeri itu seringkali dipertanyakan kedisiplinan kita yang menyangkut waktu gitu. Nah, mungkin dengan meresapi nilai-nilai integritas ini nanti bisa kita lebih tingkatkan ke depannya. Selanjutnya terkait dengan etos kerja. Nah, terkait dengan etos kerja, integritas yang bisa kita jabarkan adalah kemandirian. Mandiri artinya keadaan dapat berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Dan ini sangat berguna sekali dalam menjalankan tugas, dalam melawan anti korupsi. Artinya, jika kita mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain, itu peluang untuk melakukan korupsi pun akan jauh berkurang gitu. Selanjutnya adalah kerja keras. Nah, kerja keras artinya kegiatan yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan belum berhenti jika target atau tujuan belum tercapai gitu. Jadi dengan kerja keras ini dapat diartikan bahwa bekerja dengan sifat sungguh-sungguh untuk mencapai sasaran yang sudah kita tetapkan. Nah, itu inti dari kerja keras. Selanjutnya sederhana. Nah, sederhana artinya bukan hidup miskin atau kikir ya Bapak Ibu sekalian, namun sederhana itu adalah hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan atau tidak berlebihan. Nah, dengan sederhana ini, dengan sikap sederhana ini tentu akan dapat menekan kebutuhan kita yang berlebihan sehingga bisa menutup peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak benar atau yang perilaku koruptif lainnya. Dari nilai sikap, nilai integritas ini bisa kita pecah menjadi nilai kepedulian, keberanian, dan keadilan. Nah, peduli artinya kita memperhatikan atau menghiraukan terhadap lingkungan kita gitu, dan kita melibatkan diri kita dalam persoalan di lingkungan kita, apa-apa yang terjadi di lingkungan kita ikut peduli dan mengambil sikap. Nah, juga dalam nilai sikap ini yang merupakan penjabaran dari integritas adalah adil. Nah, adil artinya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan aturan. Nah, selain itu juga keberanian kita wujudkan, artinya kita mempunyai percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya ataupun kesulitan. Berani artinya tidak takut untuk menghadapi bahaya dan kesulitan. Ya, itulah nilai-nilai anti korupsi yang bisa kita dapatkan dengan menggali integritas dalam diri kita. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengaktualisasikan nilai-nilai. Selanjutnya, bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai anti korupsi ini di dalam diri kita. Nah, itu kita dilatih untuk bercermin diri. Ada 10 level yang bisa kita lakukan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai integritas ini dalam diri kita. Yang pertama, kita mungkin bertanya pada diri kita, apakah kita pernah melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai yang kita yakini dan kita anut. Dan apakah kita mengakui pelanggaran tersebut dan apa upaya kita untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu adalah hal pertama, level pertama yang perlu kita lakukan. Nah, setelah itu kita mungkin melihat apakah kita mengetahui terhadap orang lain yang melanggar nilai-nilai atau norma yang kita yakini tersebut. Dan apakah kita berani menegur orang lain yang tersebut yang melanggar nilai-nilai dan norma itu, dan apakah juga kita pernah menyatakan kepada atasan kita jika
beliau melanggar norma-norma yang kita yakini. Nah, beranikah kita menentang atasan dan bagaimana caranya? Nah, itu semua kita tuangkan dalam merefleksikan nilai integritas dalam diri kita. Nah, pada level yang lebih lanjut, kita bisa menuliskan pengalaman kita dalam menyampaikan kebenaran dalam situasi yang sulit gitu, dan juga kerugian-kerugian pribadi yang mungkin ditimbulkan oleh sikap kita ini, dan uraian mengenai tindakan-tindakan yang dalam tindakan dalam mempraktekkan atau mempertahankan kebenaran dan apa yang bisa kita lakukan. Nah, silahkan Bapak Ibu aktif sekalian, kita juga coba untuk merefleksikan nilai-nilai integritas yang tadi telah disebutkan, sampai di mana nilai-nilai integritas dan anti korupsi itu telah tertanam dalam diri kita. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Dari awal sampai akhir tadi penyuluhan kita ini, kalau boleh saya simpulkan bahwa yang pertama, Indonesia sebenarnya negara kaya dengan berbagai macam potensi, dan itu bisa berguna untuk kemakmuran masyarakat. Namun tindakan-tindakan korupsi telah merenggut kekayaan tersebut dan mengancam negara Indonesia dalam mencapai cita-citanya, menunjukkan masyarakat adil dan makmur. Dan dibutuhkan integritas yang tinggi untuk melawan itu semua. Dan integritas dalam diri kita itu bisa dibangun, tidak saja bisa kita bangun dan bisa kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bukan hal yang given saja gitu, tapi bisa kita bangun bersama. Mungkin itu Bapak Ibu Apip sekalian, semoga kita semua bisa ikut beraksi, bisa ikut berpartisipasi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing dalam kegiatan melawan korupsi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa evaluasinya ya, nanti saya sertakan link dari kegiatan penyuluhan ini. Terima kasih.